Bismillahirrahmanirrahim. Kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Orang lajengkeun hancana surat Ad-Dukhan halaman 496. Teraskeun ayeuna ayat 15 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kashiful azabi qalilan innakum aidun. Inna kashiful azabi qalilan innakum aidun. Ini berkaitan dengan kondisi orang musyrikin Mekah gitu ya. Kondisi orang musyrikin Mekah yang pernah mengalami bencana gitu. Kata Allah, kalau saja bencananya itu diringankan atau dihilangkan, bakal baralik deui we anger melakukan kemusyrikan gitu ya. Atau menentang itunya, menentang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna ayat 16. Ayat 16, yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Yauma nabtishul batsyatal kubra. Upami ningali polana ayat-ayat makkiyah, tentu ini yang dimaksud adalah kiamat ya. Nabtishul batsyatal kubra. Ini Ad-Dukhan ini termasuk surat makkiyah. Walaupun upami ditinggal di dia di nomor 785, hantaman keras itu adalah yang terjadi pada perang Badar. Nah, itu sebagian ahli tafsir ya menyatakan atau berpendapat bahwa nu dimaksud hantaman atau menghantam mereka dengan keras itu adalah kejadian pada waktu perang Badar. Nah, itu ya itu mah pendapat gitu ya. Bisa saja juga pendapat yang menyatakan gitu bahwa ini adalah yang dimaksud adalah hari kiamat gitu ya, batsyatal kubra. Memang pada hari kiamat itu Allah sangat dirinya muntaqimun ya, intiqam. Allah itu zuntiqam ya, zuntiqam itu dendam gitu ya, dendam. Nah, titik sampai di situ ya. Sekarang berikutnya ayat 17 ya. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Walaqad fatanna qablahum, dan sebelum mereka, sebelum orang-orang musyrikin Mekah itu, surah Allah, kami fatanna telah menguji, benar-benar telah menguji, benar-benar telah menekan ya, menekan kaum Fir'aun. Walaqad fatanna qablahum, sebelum mereka, sebelum orang musyrik Mekah, kami sudah fatanna, menguji, menekan ya, memberikan ujian kepada kaum Firaun
Wa ja'ahum rasulun karim, dan datang kepada mereka rasul yang mulia, yaitu Nabi Musa ya, dan adiknya yaitu Nabi Harun. Nah, ini misinya Nabi Musa di ayat 18. An addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. An addu ilayya ibadallah. Misinya Nabi Musa itu adalah sok kepada Fir'aun, serahkan kepadaku hamba-hamba Allah, yaitu Bani Israel yang saat itu diperbudak oleh orang Mesir, oleh Fir'aun. Nah, kejadian ini sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Upami Kangjeng Nabi Muhammad lahir tahun 571. Ya, 571 ditambah 1250 jumlah 750 lah ya, kirang langkung lah. Jadi jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu sekitar 1750 tahun. Jadi bukan jarak 100-200 tahun gitu Kangjeng Nabi dengan kejadian ini teh. Nah, Allah menceritakan ini kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat 19. Wa alla ta'lu 'alallah inni atikum bisultanim mubin. Wa alla ta'lu 'alallah. Gitu. Ini masih lanjutan kata-kata Nabi Musa alaihi salam. Kamu jangan menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh aku datang, kata Nabi Musa, inni atikum, aku ini datang kepadamu bisultanim mubin, dengan membawa bukti yang nyata, dengan membawa mukjizat yang nyata, mukjizat kenabian. Ayat 20. Wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Dan sungguh aku berlindung kepada Tuhanku. Inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu juga, gitu. Antarjumuni, dari ancamanmu untuk merajamku. Jadi ketika disebutkan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu juga, sebetulnya begini Bapak Ibu sekalian, manusia itu pada hakikatnya semuanya mengakui adanya Tuhan tertinggi gitu. Bahkan ketika Fir'aun mengatakan, kan mengaku sebagai Tuhan gitu ya. Jadi sebetulnya bukan mengaku sebagai Tuhan dalam pengertian merasa diri sebagai Tuhan. Jadi itu kan di surat An-Nazi'at, coba kita lihat ya, silakan. Halaman 584 ya. Ayat 24. Di situ ada kata-kata Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la. Ini kata-kata Fir'aun ya. Jadi ketika berhadapan dengan Nabi Musa, sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ego sebetulnya gitu. Dan ini semua orang punya potensi untuk egonya kalau terlalu besar, keakuannya gitu. Keakuannya terlalu besar. Gitu. Mesir ini berada dalam kekuasaanku, akunya gitu. Bukankah kalian naik dan turun jabatan itu karena aku? Gitu. Nah, tapi sebetulnya di hati kecilnya Fir'aun tuh mengakui bahwa semesta raya ini ada penciptanya gitu. Jadi ketika mengatakan aku Tuhan kalian,
Bukan berarti akulah pencipta semesta, bukan. Cuma ya aku ini kan lebih tinggi dari kan dan itu jadilah rasa tadi ego itu, ego gitu. Paling berkuasa gitu. Jadi mengaku Tuhan itu bukan akulah yang menciptakan, bukan. Jadi Firaun sendiri kalau disebutkan Tuhan pencipta semesta, Tuhan tertinggi, dia tahu itu. Maka ketika Nabi Musa sampai ke situ, kemudian dia mengatakan, aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu juga. Paham Firaun. Dan Firaun juga bertuhan. Persoalannya Firaun itu musyrik, gitu. Ari musyrik teh, Tuhan tertingginya ada, tapi di bawahnya ada lagi gitu. Ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Nah itu musyrik. Ya pokoknya segala sesuatu yang dianggap bisa memuluskan jalan menuju kepada Tuhan pencipta semesta, bisa menjadi perantara. Nah itu sebetulnya yang harus hilang. Ya dalam Islam ya orang-orang soleh, kuburan-kuburan begitu. Nah begitu. Jadi maksud ayat ini nih ya, tadi An-Nazi'at, kata Firaun, ana rabbukumul a'la, itu bukan pada pengakuan diri sebagai pencipta alam semesta. Karena Firaun sendiri mengakui, ketika disebutkan Tuhanku dan Tuhanmu, nyerepeh Firaun tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Coba di ayat 19 di atasnya. Di ayat 19 An-Nazi'at, kata Nabi Musa, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Aku akan bimbing kau ke jalan Tuhanmu, gitu. Akan aku bimbing engkau ke menuju Tuhanmu. Nah, ego Firaun muncul di situ. Egonya, keakuannya. Karena Musa ini kan diurus di bayi kan di kerajaan, menyayang bimbing uing kan gitu ya. Masa mau membimbing saya? Masa Musa menjadi orang yang lebih benar gitu ya jalannya. Padahal dari bayi Musa itu diasuh di kerajaan gitu. Nah, maka muncul egonya, keakuannya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, potensi untuk ego besar menggelembung seperti itu setiap orang ada. Setiap orang ada. Itu ketika dia mengatakan, tahu nggak ini saya itu nyekal ya daerah dia ya dicekal itu cenah perapatan dia itu cenah nyekal. Nah itu akunya muncul gitu. Nah dan katanya kebahagiaan manusia itu terletak pada kemampuan dia untuk selalu akunya itu kecil, ulah ngegedean gitu aku nanti. Sebab semakin gede aku, semakin tidak bahagia hidupnya. Gitu. Ini contoh di jalan, sedang naik mobil, ayo nyiap. Itu. Nah, yang akunya besar itu emosi langsung. Wah, wanianan nyiap aku gitu. Diundang. Jadi tidak bahagia. Tapi kalau akunya kecil, akun we gitu. Udah, biarkan saja gitu. Nah, gitu ya. Jadi kembali ke Firaun itu seperti itu. Baik, ke halaman 497 lagi. Tadi di ayat 20, wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Sungguh aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu juga, Firaun. Antarjumuni, dari tindakan engkau yang akan merajamku. Karena mungkin biasa saat itu hukuman-hukuman tuh rajam. Rajam itu namanya dicambuk, dirajam tuh ya. Nah, sekarang ayat 21.
Wa ilam tu'minu li fa'taziluni. Wa ilam tu'minu li, ini masih kata-kata Nabi Musa, ya. Wa ilam tu'minu li, kalau engkau wahai Firaun tidak mau percaya kepadaku, tidak beriman kepadaku, fa'taziluni, sudah biarkan saja aku ini, gitu. Lepaskanlah, ya. Fa'tazilun itu dari kata i'tazala, ya'tazilu. I'tizal itu berpisah gitu, ya. Jadi gini, ya kalau tidak mau ikut saya mah ya sudah tuh gitu. Kan ya saya biarkan saya pergi gitu. Nah, jadi maksudnya begitu. Kalau engkau Fir'aun tidak mau percaya kepadaku, ya sudah biarkan aku pergi dengan membawa Bani Israel ini. Tapi Fir'aun tidak mau. Sebab Bani Israel itu menjadi sumber daya bagi Mesir. Itu kan mereka diperbudak di Mesir menjadi pekerja, ya, membangun piramid, membangun Sphinx, ya, kita kenal itu. Wah, proyek-proyek kalau sekarang mah proyek-proyek besar itu mereka mendapatkan tenaga kerja murah, bahkan tidak dibayar gitu. Gitu. Ari orang Mesir nama enggak bekerja. Inilah Bani Israel. Yang orang Mesir mah ayeuna mah bangsa manorna dan gitu. Kalau ini pergi bersama Nabi Musa, nanti kehilangan mereka sumber daya gitu. Maka tidak mau, Firaun tidak mau kehilangan. Ayat 22, Fada'a rabbahu anna haula'i qaumum mujrimun. Fada'a rabbahu, maka Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah. Dalam doanya Nabi Musa menyebutkan haula'i qaumum mujrimun. Ya Allah, mereka ini adalah kaum yang berdosa, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, di surat 10 ada doanya Nabi Musa, halaman 218, silakan. 218 ayat 88, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kisah Nabi Musa itu dalam Al-Quran itu adalah kisah terbanyak gitu. Jadi Nabi yang Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad SAW itu, jadi Allah menceritakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kepada beliau, kepada Nabi Muhammad itu yang terbanyak adalah Nabi Musa. Nah, ayat 88 ada halaman 218. Ini doanya Nabi Musa. Wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinataw wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Nah, ya. Ini doa Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendoakan Firaun gitu, ya. Rabbana, ya Allah, ya Rabbi, ya, kalau kita innaka ataita fir'auna, engkau memberikan kepada Fir'aun wa mala'ahu, dan kepada keluarganya, kepada bangsanya gitu, pada tentaranya, apa yang Allah berikan, zinatau wa amwalang fil hayatid dunya. Allah, engkau sudah memberikan perhiasan dan harta dalam kehidupan dunia ini. Kalau digabungkan dengan ayat lain, dihubungkan dengan ayat lain, zinah di sini adalah, kalau amwal kan rumah, tanah, ya, harta tuh, ya.
termasuk kuda. Dan zina ini lebih ke anak-anak gitu ya, keturunan, karena anak-anak Mesir juga saat itu banyak gitu ya populasinya. Engkau sudah memberikan mereka perhiasan, anak itu kan perhiasan ya, wa amwalan dan harta, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini. Pokoknya mah baleunghar orang Mesir teh saat itu, dan anak-anaknya banyak gitu. Sehingga merasa sukses, tidak butuh dengan ajaran Rasul ya, dalam ini Nabi Musa. Rabbana liyudillu an sabilik, sehingga ya Allah mereka itu karena merasa sukses dengan harta dan anak, mereka itu sesat dari jalanmu. Nah, ini doa Nabi Musa, Rabbanat mis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Allah, ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah, washdud ala qulubihim, dan kuncilah hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, dan sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Bolehkah mendoakan orang kafir seperti ini? Saya tidak tahu ya, tapi yang jelas ini ada contohnya begitu. Ya atuh solehna kudu sasoleh Nabi Musa gitu, jahatnya harus sejahat Fir'aun baru mendoakan ini. Gitu ya. Tapi juga jangan dipakai julid. Ada ya, tapi itu mah ya dukun lah gitu, cenah gitu. Jadi misalkan seperti saingan di pasar gitu ya, nah, ini katanya doa untuk supaya batur dagangnya bangkrut. Robbanat bis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah harta mereka. Itu dah orang manaonnya. Ini mah Allah menceritakan ini ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diijabahkah doa Nabi Musa? Doa seperti itu diijabah. Ayat 89 ya, ayat 89. Katanya tidak boleh mendoakan jelek. Ya sudah, ini contohnya gitu. Iya gitu. Ayo tinggal ya, gitu ngayu urang da soleh tepati soleh mah nya ngadoakeun goreng ka batur atuh. Kudu soleh lagi siga Nabi Musa. Gitu. Urang mah pantes soleh, urang mah kalah malikan beureun ka urang doa ieu. Ayat 89, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Qala qad ujibat da'watukuma, sarallah, karena yang berdoa kan Nabi Musa dan Nabi Harun. Sudah aku kabulkan. Tuh. Sok aku kabulkan doa kalian berdua, dan sekarang fastaqima, sing istiqomah gitu. Sok tenang we dikabulkeun ngan ayeuna mah kamu harus istiqomah, harus sabar gitu. Sebagian ahli tafsir menyebutkan jarak antara Nabi Musa berdoa seperti ini sampai Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu 40 tahun. Jadi terus ngadoa kieu teh ceuk Allah teh sok diijabah gitu. Iraha teh Firaun teh hancurna, teu hancur wae. Ternyata 40 tahun. Ayo urang mah pan hayang minggu hareup. Ngadoa teh urang mah hayang enjing. Urang mah hayang kawas dahar seblak ceker. Langsung lada. 40 tahun dari berdoa. Surah Allah, ya gitu kan gitu. Qala qad ujibat da'watukuma. Ya, aku ijabah. Dijabah 40 tahun. Itu. Tuh, jadi tapi ayatnya langsung. Ya, ya langsung ayat. Bahkan tina dunia ke akhirat kayak ayat langsung. Gitu. Makanya Al-Qur'an itu, Bapak-Ibu sekalian, yang disebut pepel itu apa ya? Bener tuh dengan narasi sedikit gitu. Jadi itu ngabarabai kayak itu ka dieu gitu Al-Qur'an mah. Kan kalau kita mah
ya sayalah gitu ya bikin makalah meh lemgah halaman teh kan ngabarabae ka itu ka dieu sagala dibaca diterangkeun enggak Al-Quran gitu dan kalaupun tapi kan cuma diulang-ulang ada nah pengulangan Al-Quran itu beda dengan pengulangan ucapan kita gitu. Karena pengulangan Al-Quran mah seperti dosis obat bagi pasien ada obat yang diulang-ulang ya. Iya, karena itu dosisnya harus segitu. Ketika kurang, nggak sembuh kan, gitu. Nggak sembuh. Gitu, misalkan kalau antibiotik itu harus apa ukurannya harus hari atau apa, dok? Hari. Misalkan harus berapa hari? Harus 3 hari. Harus 3 hari gitu ya. Minimal. APT baru sehari, sudah nggak perlu lagi gitu. Dan biasanya langsung kan berhenti kan flu-nya. Terusnya nggak diminum lagi sisanya. Berbahaya. Nah, Al-Quran juga begitu. Ketika dosisnya tidak sampai, malah jadi resisten. Jadi bahaya nanti. Gitu. Jadi pengulangan-pengulangan Al-Quran itu berbeda dengan pengulangan-pengulangan buku-buku lain. Gitu. Dan isinya ada bener gitu ya. Tadi baru satu ayat itu lompat 40 tahun gitu ya. Ya, jadi 40 tahun kemudian. Gitu ijabah nanti. Baik, sekarang kembali lagi ke halaman 497 ya. 497. Ayat sekarang ayat 23 ya lanjutannya. Nah, tadi kan contoh apa bukan contoh doanya Nabi Musa ya doa Nabi Musa Firaun itu seperti apa gitu doa Nabi Musa kepada Firaun. Nah sekarang ayat 23 Fa'asri bi'ibadi lailan innakum muttabaun. Karena itu berjalanlah kamu pada malam hari kamu akan dikejar. Nah, jadi ini kan ayat 22 kan fada'a rabbahu. Nabi Musa berdoa. Nah, tadi itu doanya. Nah, sampai muncul perintah fa'asri bi'ibadi, sampai muncul perintah untuk berangkat itu 40 tahun. Ini dari ayat 22 kan berdoa Nabi Musa teh, ayat 22 teh. Ayat 23 kata Allah, sok pergi. Itu 40 tahun jaraknya. Gitu. Nah, karena setelah berdoa, kalau di surat Yunus malah diperintahkan, sok sudah dikabulkan, sekarang mah istiqomah kamu teh. Kan gitu. Hanya 40 tahun istiqomah Nabi Musa teh. Gitu. Nah, sampai muncul perintah, berjalanlah atau pergilah kamu dengan hamba-hambaku yaitu Bani Israel ya lailan. Nah, ini menunjukkan bahwa mulainya Nabi Musa pergi dari Mesir itu malam hari. Itu jika nama di asar keneh terus packing kan gitu nya. Nah, pergilah di malam hari melintasi gurun gitu. Terus dan Allah menyebutkan innakum muttabaun, sesungguhnya kamu akan dikejar. Ya, karena diudangkan ya oleh tentara Firaun. Nah, sampailah di pinggir lautan, yaitu Laut Merah. Ayat 24, watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Biarkanlah lautan itu terbelah. Ya, ini langsung perintahnya ya membelah lautan dan setelah terbelah keun antep ulah digebug deui gitu Bang Rama. Udah biarkan saja. Karena tentara Firaun kan mengikuti ya. Ikut ke laut, sudah biarkan dulu. Biarkan sampai mereka sampai ke tengah. Tuh. Nah, baru setelah di tengah lautnya bersatu lagi tenggelamlah Firaun gitu. Nah, coba di surat 26
Itu ada gambarannya ya, surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara halaman 370. Halaman 370. Nah, ini proses terbelahnya. Halaman 370 ayat 63. Ya, ayat 63. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim. Ini sudah sampai di pinggir lautan, tidak ada jalan itu. Nah, muncullah wahyu perintah Allah, pukul laut itu, yaitu laut merah itu. Fangfalaqa, maka terbelahlah lautan. Fakana kullu firqin qattaudil azim, maka setiap bagiannya, setiap belahannya seperti gunung yang besar. Jadi airnya mun urang mah naon ngadinding kan gitu ya, ngadinding seperti gunung. Nah, karena setelah itu ayat 64, wa azlafna thammal akharin, kami dekatkan golongan yang lain itu ya Fir'aun, tentara Fir'aun. Nabi Musa sudah masuk, nah didekatkan tentara Fir'aun gitu. Nah, Nabi Musa sudah dan rombongannya sudah menyeberang. Maka di ayat tadi watrukil bahro, udah biarkan laut terbelah. Ya terbelah dulu, biarkan saja, biar mereka masuk dulu. Lamun dina ieu mah keun sina asup heula kana perangkapan gitu. Udah biarkan, nanti akan disatukan lagi lautannya yang seperti gunung tadi itu. Itu. Ayat 65 masih di surat Asy-Syu'ara, wa anjayna Musa wa mammahu ajma'in. Ayat 66, tsumma aghraqnal akharin. Tenggelamkan golongan yang lain, yaitu tentara Firaun. Nah, baik, kembali ke halaman 497. Ya. Halaman 497. Nah, ini Ibu sekalian, Bapak Ibu, ini Allah menceritakan ini kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kisah-kisah ini Kangjeng Nabi menjadi orang yang paling kuat, paling takwa, paling sabar menghadapi kehidupan ini. Dan jangan lupa, beliaulah manusia paling sukses sepanjang sejarah manusia. Nah, kalau ingin sukses, ikuti resepnya Kangjeng Nabi gitu. Apa resepnya? Ini. Jadi Al-Qur'an ini adalah makanan pikiran gitu. Orang-orang sukses. Dan yang tersukses adalah Kangjeng Nabi. Jadi kisah Nabi Musa ini mungkin bagi kita apa sih? Itu mas saya juga dari SD juga tahu membelah laut misalkan, atau bukan soal itu gitu. Tapi ketika kisah ini diulang-ulang dengan porsi yang tepat, dengan dosis yang tepat, dia akan memberikan efek terhadap tubuh, terhadap perilaku kita, terhadap cara pandang kita, terhadap paradigma dalam hidup gitu. Ya. Nah, baik. Sekarang ayat 25. Kam taraku min jannati wa uyun. Betapa banyak kam taraku, betapa banyak yang mereka tinggalkan. Nah, merekanya di sini adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Karena meninggal ya, mati dalam di Laut Merah itu. Di rumahnya di ibu kota Mesir, mereka meninggalkan jannat, kebun-kebun, wa uyun, mata air, pokoknya wah segala keindahan. Kemudian ayat 26,
wa zuru'in wa maqamin karim. Oh, kebun-kebun, wa maqamin karim, tempat kediaman, rumah-rumah yang indah. Wah, itu udah Firaun kan perginya ke itu mengejar Nabi Musa itu dengan semua pejabat tinggi. Mun ayeuna mah menteri, panglima diajak, tuh meureun ontana ge banyak gitu. Rumahnya juga besar-besar, bukan sekadar kopral yang diajak teh. Gitu. Dan itu ketika mereka mati di situ berarti ditinggalkan rumah-rumah gitu, sawah-sawah. Kemudian ayat 27, wa na'matin kanu fiha fakihin. Dan kesenangan-kesenangan. Kalah datang ke Laut Merah untuk istilah sekarang mas tor nyawa gitu ya. Gitu. Iya kan? Tadi nama ada niat maut merenya. Nah, kalah ya, betul. Jadi setelah itu Mesir itu kemudian tidak ada pemimpin laki-laki yang hebat setelah itu. Setelah peristiwa Firaun. Ya. Kan meren laki-laki yang hebat-hebatnya ikut Firaun, ya, meninggal. Yang ada di kota Mesir ya meren bangsa tukang urus kuda, meren gitu ya. Jadi, sehingga kesananya keturunannya kemudian menjadi para perempuan lah yang dominan di Mesir. Maka setelah itu muncullah ratu-ratu. Ketika Alexander the Great, ya, Iskandar Zulkarnain melakukan penyerbuan ke Mesir tahun 300 sebelum Masehi, ya. Ratu Mesirnya, bukan raja. Karena sejak saat itu, sejak kehancuran Firaun itu, generasi orang-orang terbaik, laki-laki terbaiknya tidak ada gitu. Nah, maka setelah itu terdegradasi gitu. Peradaban Mesir saat dari sejak kehancuran Firaun itu terdegradasi. Ya. Nah, ayat 28 sekarang kadzalika wa awrasnaha qauman akharin. Ya. Demikianlah kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain, ya. Ya itu tadi, maka setelah itu Mesir peradabannya tidak naik lagi, berganti-ganti penguasa sampai kenalah pengaruh negara lain, ya, termasuk Yunani. Itu pengaruh dari Yunani, bukan asli Mesir. Maka Mesir mah sebetulnya asli Mesir mah Firaun. Setelah kesini juga bukan asli. Mesir sekarang itu disebut Republik Arab Mesir. Mesir itu kan bukan Arab. Kalau dilihat dari peta, dia bukan Arab. Dia masuknya benua Afrika, Mesir itu. Tapi sekarang budayanya menjadi Arab. Padahal dia budayanya, peradabannya tinggi. Islam. Kalau sekarang Mesir bisa dikuasai Islam itu setelah ya mungkin sekitar itu di masa Umar bin Khattab itu sekitar 10 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Tuh Mesir bisa dikuasai. Menjadi provinsinya Islam itu setelah 10 tahun Nabi Muhammad wafat gitu. Kalau masa Nabi Muhammad ini Mesir belum terkuasai Islam. Bahkan masa Kangjeng Nabi mah Arab juga belum bersatu gitu pada masa ini. Apalagi Kangjeng Nabi di Mekah. Ya. Kangjeng Nabi di Mekah mah wah, ribuhna lah gitu ya kalau sekarang. Nah, gitu. Jadi kadzalika wa awratsnaha qauman akharin. Kami wariskan kepada kaum yang lain. Kemudian ayat 29, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzorin.
Fama bakat alaihimus sama wal ardu wa makanu mungdarin. Artinya ya melihat kejadian itu enggak tuh langit dan bumi itu kejadian besar dan sangat menyakitkan gitu bagi bangsa Mesir saat itu. Dalam satu hari langsung kehilangan inohong kalau orang inohongnya. Dan memang Firaun mengerahkan ya semua negara kan begitu, kalau rajanya ikut pasti yang bawahannya ikut kan gitu. Sebuah peristiwa besar, sebuah peristiwa yang memilukan bagi bangsa Mesir saat itu. Dan itu mengubah peradaban. Jadi efeknya setelah itu ribuan tahun sudah Mesir tidak bangkit lagi. Hebatnya Mesir itu sebelum peristiwa kehancuran oleh pengejaran Nabi Musa. Turun gitu setelah itu. Nah, tapi langit dan bumi biasa aja gitu. Dunia tetap berjalan gitu. Tidak menangis, langit tidak menangis, bumi juga tidak. Dan mereka tidak diberi penangguhan waktu. Artinya ya kejadiannya di hari itu tanggal sekian gitu. Kalau mungkin kalau sudah dikenal kalender pasti hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa. Kita sekarang hanya bisa mengira-ngira saja karena sangat jauh kan tadi. Makanya saya sebutkan kira-kira tahun 1250 sebelum Masehi itu. Tapi pasti kalau dalam catatan Allah pasti ada hari apa, tanggal berapa, jam berapa gitu ya kejadian ini. Nah, sekarang ayat 30. Walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin. Kata Allah ke Kanjeng Nabi, sungguh Muhammad, kami sudah selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan, yaitu perbudakan oleh Firaun. Karena mereka diperbudak. Oleh Nabi Musa diselamatkan. Makanya di ayat 31, min fir'auna innahu kana aliyam minal musrifin. Nah, Firaun itu orang yang sombong dan melampaui batas. Ya, tadi yang memperbudak Bani Israel. Sekarang ayat 32. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Walaqad ikhtarnahum. Sungguh kami pilih mereka. Bani Israel itu bangsa terpilih. Ya, mereka adalah asal mulanya dari keturunan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim punya anak dua, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, dari Nabi Ishak melahirkan Yakub. Yakub punya anak 12. Nah, inilah Bani Israel itu terpilih gitu. Dan itu tidak bisa ditolak karena Allah sendiri gitu yang memilihnya. Ayat 33, wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Wa atainahum minal ayati, dan kami berikan kepada mereka ayat ya, tanda-tanda. Maksud di sini tanda-tanda itu ya kalau yang paling ini wahyu yang turun kepada Bani Israel itu adalah kepada Nabi Musa kan ya, yaitu kitab Taurat. Ma fihi bala'um mubin, yang di dalamnya itu terdapat nikmat atau ujian ya, ujian. Ada juga yang mengartikan ayat-ayat di sini adalah ketika mereka berhasil menyeberangi Laut Merah, kemudian berjalan ke Baitul Maqdis, terus itu banyak muncul tanda-tanda kekuasaan Allah ya, dan ada nikmat-nikmat Allah di situ. Nah, titik sampai di situ ya, titik. Ini cerita tentang
Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi dari ayat 17 ya. Nah, ayat 17 ini mulainya Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Bani Israel di surat Ad-Dukhan ini ya, di surat Ad-Dukhan, karena surat lain ada banyak. Nah, sampai ayat 33. Nah, ayat 34 itu kembali ke situasi yang langsung dihadapi oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ya, sambungan dari ayat 16. Ya, sambungan dari ayat 16. Jadi disela dulu oleh cerita Nabi Musa dan Bani Israel. Nah, ayat 34 ini situasi yang langsung dihadapi oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita lihat. Ayat 34. Inna haula'i layaqulun. Nah, kaum musyrik, ya, orang musyrik Mekah itu pasti akan berkata begini, Muhammad, apa yang mereka katakan? In hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Ya. In hiya illa mautatunal ula. Kematian ini ya kematian di dunia ini. Wa ma nahnu bimunsyarin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Jadi intinya orang musyrik itu tidak percaya kepada kebangkitan. Tuh. Orang musyrik dalam pikirannya menganggap manusia kalau sudah mati sudah selesai gitu. Tidak ada hidup lagi dengan tubuh yang baru gitu, kebangkitan tuh. Ya. Nah, dan merasa jauh gitu. Lamun ge aya ngobrol kebangkitan tuh asa jauh gitu. Itu ciri orang musyrik. Aku akan ragu di sini. Nah, sehingga mereka mengatakan ke Kangjeng Nabi Muhammad SAW ayat 36. Faktu bi abaina in kuntum shodiqin. Kalau benar manusia sudah mati bisa bangkit lagi gitu, bisa hidup lagi, kata mereka, kata Kanjeng Nabi, sok atuh datangkan bapak-bapak kami, kan bapak kami sudah mati, aki, uyut, bao, jangkarwareng sudah tidak ada, kata kamu Muhammad mereka bisa bangkit lagi, atau setelah mati manusia itu akan bangkit lagi. Tak ayeuna mah kieu we anu geus maot ayeuna cik sok hirupkeun deui. Nah gitu. Kata orang musyrik Mekah teh. Saking mereka tidak percaya dengan kebangkitan gitu. Maka surah Allah, ahum khairun am qaumu tubba walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Ya. Ahum khairun, apakah mereka? Ini Allah seakan sedang mengajak berbicara sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahum khairun, apakah mereka itu orang musyrik Mekah itu lebih baik atau kaum Tubba? Nah, disebut kaum Tubba. Kaum Tubba adalah nomor 798 ada orang Himyar di Yaman, dan Tubba adalah gelar bagi raja-raja mereka. Jadi begini, Yaman itu, Bapak-Ibu sekalian, dari Mekah itu ke sebelah selatan ya. Sebelum Nabi Muhammad lahir itu ada kerajaan Himyar dan gelar rajanya adalah Tubba.
Nah, mereka ini sama dengan orang musyrikin Mekah, musyrik gitu, musyrik. Maka seakan-akan Allah membandingkan atau menyebutkan aralus mana itu aralus maranehna atau aralus orang Tuba gitu. Nah, dina kagorengan anak gitu. Dan mereka tahu orang musyrik Mekah itu tentang Tuba itu siapa gitu. Ya. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, sebelum kaum Tuba. Ya. Ada kaum Hud, kaum Samud, Nabi Soleh, ya. Kaum Lut. Nah, itu sebelum kaum Tuba. Orang-orang musyrik sama. Memangnya lebih bagus yang mana gitu. Dan semua orang itu, semua kaum itu, kaum Tuba dan kaum sebelum kaum Tuba itu kata Allah ahlaknahum, kami hancurkan, innahum kanu mujrimin, karena mereka itu sungguh berdosa. Maksud berdosa di sini karena tidak percaya kepada kebangkitan. Tuh, ya. Nih hubungannya dengan ayat sebelumnya kan berbicara tentang kebangkitan. Nah, karena tidak percaya kepada kebangkitan kaum Tuba dan kaum-kaum sebelumnya itu, maka perilakunya adalah salah gitu. Maka berdosa. Disebut kanu mujrimin. Ini kunci sebetulnya Bapak sekalian. Manusia kalau tidak percaya kebangkitan pasti sanggup, pasti berani melakukan dosa. Tapi kalau yakin dengan kebangkitan, dengan hisab, pasti takut melakukan dosa. Maka semua dosa, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di berita kriminal, ya, pembunuhan itu, pemerkosaan, kemudian macam-macam lah, ya, pencurian, korupsi, perselingkuhan, semacam begitu. Itu akarnya adalah tidak percaya pada kebangkitan. Makanya disebut maka mereka kaum berdosa. Jadi dosa itu akarnya di situ. Kalau orang percaya kepada kebangkitan, nggak akan berani itu melakukan dosa, nggak akan berani korupsi, nggak akan berani berzina, nggak akan berani berbohong. Enggak. Maka sebetulnya penyakitnya bangsa Indonesia ini mau sampai kapanpun, sekarang kan malah penuh penjaranya kan. Di Indonesia penjara teh overkapasitas, banyak tuh yang kuduna sakamar teh 5an, ini diisi 15 gitu, isi 20, karena overkapasitas. Keluar di penjara malah beki pinter, ada kursus di penjara, nah gitu ya. Masuk penjara mencuri ayam, keluar dari penjara bisa mencuri sapi gitu. Ya. Jadi kalau ininya tidak diobati tentang percaya kepada kebangkitan, ya begitu, gitu. Pasti berdosa, gitu. Sama dengan orang musyrik Mekah, sama, ya. Nah, ayat 38, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu main-main. Maksudnya main begini, kami tidak main-main teh. Ada perhitungannya gitu, ada akhirnya. Itu semua ini tuh ada akhirnya, kemudian ada pertanggungjawabannya. Kalau main-main tuh kan begini, ada perhitungan di akhir gitu. Kamu tuh nggak dibiarkan begitu saja, gitu. Iya, itu main-main tuh.
Coba ini untuk main-main ya. Halaman surat Al-Qiyamah halaman 578. Halaman 578 ayat 36. Ayat 36. Ayah sabul insanu ayyut roka suda. Nah gitu. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi kalau hidup ini tidak ada ujungnya, tidak ada pertanggungjawaban, itu main-main. Itu ayat yang dimaksud bahwa kata Allah, aku ini tidak main-main menciptakan alam dunia ini. Ada akhirnya, ada pertanggungjawabannya. Kan kalau orang yakin kalau tahu bahwa Allah ini serius gitu, bahwa semuanya ada perhitungannya, pasti dia akan terjaga hidupnya. Tapi kalau di sini menganggap ya seperti hidup teh sekedar hidup begitu, main-main. Makanya banyak kalau kita ya misalkan para pengamen, para anak jalanan itu kan misalkan merasa hidup teh kumaha gitunya. Terus saya sering lihat misalkan anu naik Vespa geuning, Vespa ekstrim sebutnya teh. Seakan-akan hidup ini enggak ada pertanggungjawaban gitu. Seakan main-main. Enggak main-main gitu. Ada urusannya gitu di akhir. Nah, ini Allah mengingatkan kepada kita sekalian ya. Nah, nanti Ibu sekalian, kembali lagi ke halaman 497, satu ayat lagi, ayat 39. Ayat 39, ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Itu menegaskan kami menciptakan bumi, langit dan apa yang ada di antara keduanya itu tidak menciptakan itu kecuali dengan hak. Artinya ada ujungnya dan ada pertanggungjawabannya. Gitu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka kusabab dianggap main-main, wah terus berlomba-lomba dalam urusan dunia, berbangga-bangga, berhasil ini, berhasil itu, ya, mengejar ini, mengejar itu, gitulah ya, dengan berbagai dosa pun tidak ditakuti, yang penting berhasil, yang penting hawa nafsunya terpuaskan, ya, terpenuhi. Karena menganggap hidup ini main-main. Setelah mati sudah gitu. Banyak itu deh, bisa deh ya. Nah, gitu. Jadi sampai ayat 39 ya, insyaallah minggu depan kita lanjutkan ayat 40 ya, surat Ad-Dukhan ayat 40. Baik, terima kasih sekalian. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.